Pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja masih bersama dengan Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. Kidalang, apa kabar? Kabar saya, Mas Farhan. Ini baju merah terus ada kayak prodo warna emas yang api-api itu atau api yo? Ini Geni ini api ini. Wow, semangat. Semangat. Ya. Membakar semangat. Ya, ngikutin Mbak Atika yang baru semangat barusan tukar cincin. Nah, tamu kita baru tunangan, liatin dong cincinnya. Lihat tuh, waduh, masih dipakai. Iya bagus, saya juga nikah berapa puluh tahun masih saya pakai tuh, ya. Oke, selamat datang, terima kasih, selamat. Terima kasih. Salam untuk Rio. Ya. Dan kalau tunangan itu antara kamu sama Rio yang diikat tuh kamu apa dia yang diikat? Ya aku dong. Kamu yang diikat? Iya, masa saya ngikat? Oh, saya kira kamu memaksa dia untuk mengikat kamu, enggak ya? Pakai ancaman. Pakai ancaman. Kemudian ada Bima Arya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Sehat. Farhan. Terima kasih udah mau hadir di tengah kesibukan. Terima kasih, sudah kewajiban gonjang-ganjing kalau diundang politik Kang Farhan sama Kidalang wajib datang. Wedan, wedan. Cikes mengundang pun terpaksa ditolak demi Kidalang. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Karena apa coba? Jangan-jangan Cikes cuma tinggal sebentar lagi itu Mas. Mas Ono, apa kabar? Baik Mas Ono Farhan. Sarwono ini jurnalis senior dari Media Indonesia dan juga salah satu guru saya di dunia pewayangan. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Tersanjung saya, padahal enggak itu. Nggak apa-apa kan sudah tersanjung 7. Oke. Kidalang, ada kisah apa yang bisa kita angkat di kesempatan kali ini? malam ini kita ambil memang sengaja namanya becek ke titik. Karena sekarang aku dapat informasi dari Mas Bima itu kan yang gonjang-ganjing politik ini kan. Iya. Saling menyalahkan tiada henti tiap hari. Waduh. Padahal kalau kesalahan itu sebetulnya tidak harus the end of the game kan begitu. Iya. Iya. Kesalahan kalau kita tebus kesalahan tersebut bisa menjadi permulaan awal daripada permainan kan begitu. Iya. Seperti kisah contoh si Puntadewa nalika dia suka main dadu, akhirnya dia kalah. Sama Duryodhono. Yes, dibuang ke hutan 12 tahun. Apa boleh buat dia harus menerima konsekuensi kesalahan tersebut? Yes, akhirnya dia terlambat 1 tahun lagi hidup menjadi nawur kaulo kan begitu. Iya, menyamar menjadi bagian dari rakyat jelata. Nah, itulah. Tapi mungkin dengan membayar kesalahan itulah maka Pandawa akhirnya punya Amartapura. Yes. Kalau nggak bisa malah Ya. berantem aja di Hastinapura terus-terusan kan ya? Ya betul. Waduh, ini tampaknya sangat dekat dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Bagaimana kalau kita simak dulu kisah lengkapnya ketika Puntadewa bersama Pandawa terusir dari Astina karena permainan dadu bersama Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. Kamu persilahkan.
Nurbito wonten pangendika ngadhawuh sinuwun. Piye pawartane? Nalika semono panjenengan ingsun ngayunake dhewe Praja Wirata diserang kelawan Susarman. Panjenengan ingsun mapake ana sisih kiduling praja pikantuk pitulunganing Jawata. Panjenengan ingsun bisa entuk gawe ya nadyan nalika semana kalenggih sawetara nanging abdiku dijagal Bilawa tanggaping sasmita. Dene putraku si Utara nalika semana ngundurake wadya bala saka Kurawa ya barisane Kurawa Ngastina kang dipandhekane Resi Bisma ana brang lore Praja Wirata. Piye pakabarane Nurbita? Inggih. Pangestu pikantuk pangestu paduka putra paduka Raden Utara. Angsal damel saged ngunduraken Sata Kurawa. Wadyabala saking Ngastina kados dene digusah kaya menjangan. Dados saged wetepaken ing saged ngunduraken Wadyabala Kurawa tangsanes inggih putra paduka Raden Utara. Alah dalah. Ora maido Utara iso ngundurake Sata Kurawa. Jaman umur 8 si Utara mbinyek wis pernah tak du karo macan. Utara unggul nalika semono. Ora maido. Nah pancen bocah ke nom-noman lantip ning ya kuwi kaladu ing tumindak samangsa-mangsa gawe pitunaning praja seneng iso omben-omben. Nah wis apa-apa anak ratu. Tak kira anak ratu ngendi wae ya ora kala-kala menyimpang kaya ngono kuwi ora dadi apa. Lho sinuwun. Keparenga kalilana abdi paduka Dwija kangka badhe semelatur. Angka menurut gotek nalika semono kowe kuwi tak caketake marang panjenengan ingsun. Amarga kowe kuwi duwe kluwihan ya kuwi gawe senenging panjenengan ingsun nggonmu pinter main dadu. Ya gandeng wasismu wicara kepinteranmu main dadu mutrake dadu mau dadi kesenenganku. Mula kowe ibaratke nadyan juru pasar tak sengkake uripmu dadi pertimbangane ingsun. Gageh kanggo matura nanging yen to kowe celangap-celangap salah nggon matur pagas jangkamu. Inggih sinuwun. Kalilanana pun abdi paduka matur nggih amargi nalika semanten kula sumurep piyambak ingkang lulus raja saged ngunduraken wadya saking Ngastina nggih para Sata Kurawa menika sanes putra paduka Raden Utara. Banjur sapa? Kangko aja mecat kowe parap. Ingkang saged ngunduraken wadya Kurawa tansanes abdi paduka inggih menika Kandi Prahatnala sinuwun. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempedo sang retnaning bawana
pametan ana paseban kene. Sing bisa ngundurake Kurawa Utara utawa Kandi Wrahatnala. Kula menika jemedheke ngadil ingkang saged ngunduraken Sata Kurawa Kandi Wrahatnala. Ingkang saged ngunduraken Kandi parat balang tempat dadu pecah ndasmu. Nirpita, kula wonten pangendika ngadhaos nuwun. Pancena perkara iki rada ribet nggonku nyawang. Nanging panjenengan ingsun ora gelem yen diluputake. Mbah mengko kahanan kang bakal mawiyak sapa sing bener atur isik Dwija kanggo mau. Pita wonten pangendika ngadhaos nuwun, aja wedi kangelan. Bubarna Kang Paraseba, panjenengan ingsun bakal konduran katon. Aja tida-tida nggonmu klelong lelok kencok kecana ya, Ngger. Anak Kutara ngendi ana ngendi kowe, Ngger? Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur.
Ngarane ngajurit kong makuru gongso barep kakangku bathukmu gojros geteh ana apa barep kakangku Pranala kadangmu mbarep kuwi bentet bathuke ana apa Pranala Kakang Mas kula aturi matur piyambak Kakang Mas kula mboten mentala Kakang Mas Bapak Pandhu aku melu kowe Bapak Pandhu kowe anak-anak mung 5 glintir cacahe uripe darang-darang sengsara kon kaya mengkene Bapak Pandhu neng alas 12 taun gerek setahun awur kawula disio-sio kaya ngene Bapak Pandhu wis di aja ngempet-empet asmane kang wis warga ya kaya ngene iki entuk-entukane wing yen wong kang bakal atur ininga jujur nalika semono pun kakang ngatur ninga ya kuwi sing iso ngundurake Wadyabala saka Ngastina kang pandhegan para Sata Kurawa pun kakang matur apa anane ora tak tambahi lan ora tak kurangi nanging wangune nggon pun kakang matur ora katarima kelawan sinuwun Prabu Matswapati dukane Sang Prabu pun kakang dikepruk nganggo wadah dadu ya kaya mengkene iki kedadeane Yayi nanging siadi sakloron aja srek atimu ya marga penandang iku adile ya pun disandang dene lakon ngono wajibe ya mung dilakoni para pinter nalika semono nate dawuh menungso iku nggone lali lan nggone salah yen mengerti nggone wong lali lan salah mula gedhekno nggonmu njaluk pangapura kalawan Gusti kang akarya jagat menungso urip nang alam donya kudu ateken apa kang diarani iman ilmu kalawan amal dene kang sinebut iman kudu tatawajuh nggone manembah kelawan Gusti kang akarya jagat dene kang angka loro menungso urip nang alam donya kudu duweni ilmu ya kanthi ilmu kang budi luhur iku kanggo payunging kanggo bebrayan ana urip ning ngarcapada dene kang angka 3 menungso urip kudu nindakno amal kang saleh tumrap bebrayan agung yen wis ngerti iman ilmu amal menungso wajibe seneng petan-petan alane dhewe lan aja seneng petan-petan olaning liyan rebut bener iku perilaku kang ora utama ya mung kene iki rekasane nggone awake dhewe petan-petan nalika semono pun kakang
nglalu nuruti hawa nafsu kalah mek dadu kan para sata Kurawa tembene lakon nemahe lakon kang kaya mengkene nanging menungso urip wajibe wiradati kodrat kanggo laku kang utama ayo yayi sesuk-esuk paukumane awake dhewe wis tuntas wis rampung paripurna ayo enggal dandan cara kasatriyan sesuk-esuk mlethak ing saudurunge mlethak ing surya jumujuk ana kraton Wirata mbuh mengko kaya ngapa lelakon nyuwun pengadilan kelawan Sang Prabu Matsapati yayi ayo yen mengkono tak darake mbarep kakangku Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Baiklah pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kisah benci ke titik. Waduh, ini dari judulnya kalau kita nggak ngerti bahasa Jawa kayaknya ini mah masalah kecil aja kali gitu. Tapi sebetulnya apa inti permasalahannya dan bagaimana refleksinya terhadap apa yang terjadi pada saat ini? Jadi setiap kesalahan itu sooner or later, lambat atau lama, mesti akan keungkap lah itu. Karena yang di sana kan maha adil kan, nggak lepas dari sekarang the next kan gitu. Ini yang perlu tekankan. Jadi dengan adanya filosofi seperti itu, seperti yang dilakukan si Puntadewa tadi, sebetulnya memberikan panutan atau pewayangan kepada para politisi
seperti Mas Bima dan kawan-kawannya itu, bahwa kalau ada konflik itu konflik di manage atau kesalahan juga ditebus gitu loh, bukan malah saling menyalahkan, saling menuding kembali. Republik ini kalau diisi dengan salah paling menyalahkan antara generasi sampai generasi berikutnya, kapan kita membangun negeri, kan begitu Mas? Malah bisa memecah belah. Pecah belah itu yang inti yang pesan kita sampaikan malam ini Mas. Oke, kalau lihat dari cerita tadi ya, Atika, itu kan semuanya gara-gara nafsu seorang Puntadewa dipancing untuk bertaruh terus sampai dia mempertaruhkan tahtanya dan dia kalah, gitu. Menurut kamu ya, politik itu pertaruhan bukan? Bagaimana? Menurut kamu politik Ya itu berada di pertaruhan politik. bukan? Seharusnya sih tidak ya. Karena, Landasan dasarnya seharusnya bukan itu. tapi Ya dalam bernegara, politik dalam bernegara ya pastinya segala sesuatu tentang kesejahteraan manusia itu bukan hal yang untuk dipertaruhkan, tapi untuk diperjuangkan untuk mendapatkan sebaik-baiknya. wah keren tuh, tepuk tangan dong. Bahwa ketika berpolitik kenegaraan harusnya kesejahteraan bukanlah dipertaruhkan tapi diperjuangkan. Iya. Berat nggak memperjuangkannya? Ini politisi nih. Iya, jadi kalau di Indonesia itu Kang Farhan, kalau nggak punya jantung 9 jangan coba-coba jadi politisi lah. Ya, karena butuh ketahanan mental, spiritual, finansial dan yang lain sebagainya. Jadi kalau bercita-cita menuju puncak tapi nggak siap untuk jatuh bangun, ya jangan berani-berani jadi politisi. Dan kalau bercita-cita besar tanpa siap memulai dari yang kecil-kecil, jangan juga berani punya cita-cita besar. Jadi kalau banyak teman-teman nggak siap masuk politik karena dalam bayangan yang mengerikan, iya betul, memang di dalam itu mengerikan luar biasa. Kalau kita memang tidak punya banyak modal tadi ya, spiritual, mental dan lain-lain, kita bisa tergelincir. Itu satu. Betul. Ya, dan yang kedua, di kita ini sistemnya kan masih berantakan. Ya. Nah, karena itu ketika orang menuju puncak agak main nakal, agak berselingkuh kanan kiri, agak nyikut kanan kiri, itu orang-orang menjadi memaafkan dan menjadi biasa. Ya, karena sistem belum terbangun. Sehingga kemudian tabungan perselingkuhan itu semakin lama semakin banyak. Suatu saat tinggal tunggu waktunya saling membuka kunci itu. Itu persoalan. Di negara yang sistemnya sudah mapan, kesalahan kecil apapun terbongkar dengan sangat cepat gitu loh. Di tahap dini. Iya, di tahap dini. Jadi kalau menuju puncak itu mau nyapres nih, Ya. capres itu kan krim de la krim gitu ya. Jadi politisi yang paling elit, yang paling top udah melewati banyak banget tahap. banget Sudah track nyari recordnya. sempurna. Sudah nyari sempurna gitu. Jadi tabungan kesalahan itu tidak banyak karena sistemnya bagus gitu. Stop dulu di situ. Bahwa pemimpin itu harus punya track record nyaris sempurna. Iya. Mas Ono, kalau ngeliat kasusnya Puntadewa, siapa yang tidak mengakui kesempurnaan dia sebagai manusia ya? Jujur, bersih, lurus. Tapi ada ketidaksempurnaan yang ketika kemudian diekspos dan dieksploitasi, yaitu kesenangannya main dadu ini, malah bisa bawa sengsara. Lah artinya apakah kita bisa berharap? Bahkan dalam pewayangan sekalipun ternyata sang sempurna begitu tidak sempurnanya. Jadi Puntadewa itu kalau dari pemahaman saya, cara dia hidup dan katakanlah berpolitik itu memang hanya bisa dipahami oleh kaum sufi sebetulnya. Jadi dia memahami hidup duniawi itu adalah urusan yang sangat sepele sebetulnya. Jadi soal dia main dadu itu sebetulnya karena diajak kan. Puntadewa itu adalah seorang tokoh yang tidak mau menolak atau membuat orang lain susah atau sedih. Dia lakonin aja, apapun yang terjadi dia lakonin, sampai bahkan bukan hanya Indraprastha yang lepas dari tangan Puntadewa, Drupadi istrinya pun itu dilecehkan oleh Duryudana tuh dia tidak bereaksi apa-apa. Dan akhirnya memang Puntadewa itu adalah satu-satunya titah di cerita Mahabharata yang tidak mati, dia muksa. Jadi saya menambahin sebetulnya Puntadewa itu becek ketitik, itu lengkapnya sebetulnya becek ketitik olo ketoro.
Artinya bahwa dia yakin hidup itu, kebaikan itu apapun yang terjadi nanti akan tetap baik. Tidak akan menjadi buruk gitu loh. Itu dia yakini betul itu. Ya serem juga kalau kita punya pemimpin yang baik dengan keyakinan sufisme seperti itu ya. Jadi saya kira memang saya ragu politisi Indonesia itu mengikuti paham kayak Puntadewa itu kayaknya nggak mungkin itu. Saya juga sebagai rakyatnya belum tentu Mungkin mau hanya loh. sebagian aja gitu ya. Sebagian tentang kejujurannya, Ya. konsekuensinya, Ya. ya, dan lain sebagainya. Jadi konsistensi. Jadi mengakui tentang kesalahan gitu loh. Nggak takut. Dia salah itu nggak takut. Dia akui itu apapun yang terjadi gitu. Kang Bima mau Ya, nambahin kayaknya nih. ini betul ya. Jadi saya melihat ada tren yang ajaib di Indonesia. Kalau kita mau lurus itu susahnya setengah mati. Kalau kita mau bersih itu beratnya luar biasa. Kalau mau ngaco gampang banget gitu loh. Kalau di DPR ya, kalau kita mau agak lurus saja, nggak ikut-ikut kunker yang aneh-aneh, nggak ikut terima amplop dan lain-lain, itu jadi makhluk ajaib menurut saya. Makhluk ajaib. Makhluk ajaib gitu. Padahal kan itu yang benar. Jadi mainstreamnya itu mainstream ke arah yang tadi yang negatif. Jadi ketika kita masuk ke situ ingin eksis, ingin diterima, ya kita jadi sama-sama ngaco gitu loh. Nah, menurut saya ini berbahaya ketika kita terlalu permisif sama hal-hal negatif, ya akhirnya kita kehilangan sebetulnya kultur yang Indonesia itu, yang politik yang sehat seperti apa menjadi nggak jelas. Atika, kamu tadi dengan jelas mengatakan bahwa yang namanya politik bernegara adalah memperjuangkan kesejahteraan, bukan mempertaruhkan kesejahteraan. Ada nilai etika yang sangat tinggi, luhur di situ. Cuman kamu sendiri nggak mau masuk politik. Untuk sekarang ini ya seperti tadi Mas Bima udah jelasin ya. Untuk segmen ini belum yakin. Nanti kita lihat segmen berikut atau setelah ini. Ini bagian rekrutmen nih, kacau. Untuk sekarang ini dengan keadaan yang seperti tadi Mas Bima udah jelasin itu kan sebenarnya udah bukan rahasia umum lagi, semua orang juga udah tahu ya. Jadi kalau kondisi membaik, kondisi politik itu seperti itu gitu, lebih banyak, lebih dominan yang itunya lah gitu, yang negatifnya. Jadi aku pun kalau aku sekarang ini kalau aku mau berkontribusi untuk sesuatu untuk negara ini bukan dengan cara seperti itu, karena justru Tika berbeda. Ketika yang lain lumpur, Tika ini berlian, yang berlianlah yang akan terlihat. kalau berliannya kena lumpur. Nah, biarkanlah berlian diamond ini is always be diamond. biarkanlah berlian ini Yang namanya orang bersinar dulu cantik kan sebelum- terus terlihat cantik. Berlian akan tetap berlian. Orang baik akan terlalu baik dimanapun dia berada, menurut saya. Ya. Ya tadi kan, ya kalau Seperti orang Puntadewa. Ya, jadi di tengah situasi kayak gini, marilah kita lihat sebagai satu kesempatan sebetulnya. Kalau semuanya takut untuk masuk ke lumpur, siapa yang kemudian memunculkan berlian-berlian itu dalam lumpur? Oke, Gitu. saya setuju dengan hal itu. Artinya gini, Ki Dalang, secara filosofis, apakah memang jangan-jangan nih Puntadewa sengaja mengajak saudara-saudaranya selama berbelas-belas tahun itu bermain lumpur menjadi rakyat dengan level terendah, tujuannya untuk mengasah berlian-berlian ini sehingga pada saatnya nanti bisa lebih terang benderang. Mungkinkah seperti itu? Betul sekali. Jadi kan itu pernah diucapkan oleh Punjaga Ronggo Warsito. Ya. Menangi zaman edan. Melihat Mas Bima loh, aku ngikutin Mas Bima loh. Banyak yang Edan. menangi zaman edan, sebenarnya semua terima amplop, semua kunjungan kerja yang negatif macam-macam. Iya. Ora melu edan, ora keduman. Kalau nggak ikut berarti nggak dapat bagian. Iya. Tapi ini kan si Puntadewa lahirlah, datanglah si demonnya tadi. Sak beja-bejane sing edan masih beruntung yang eling dan waspada. Ya masih yang ingat terhadap tatanan tadi. Itu yang disitir Mas Bima juga lagi. Jadi semakin yang demon, tetap demon walaupun berada di dalam lumpur. Tempat di orang-orang komunitas yang edan-edan tadi itu gitu. Ya, kalau gitu saya pengen nanya lagi ke Mas Ono. Mas Ono, coba kita lihat lagi 4 karakter yang ada di belakang Puntadewa ini. Ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula Sadewa. Seperti apa? Kenapa mereka berempat ini nurut sama Puntadewa? Atau mereka punya pilihan untuk tidak mendukung? Ya sebetulnya memang Pandowo itu lahir dari Trengke Sumur bisa madu lah, istilah dari Puntadewa. Memang watak itu berbeda. Bima, Arjuna, Nakula Sadewa itu memang beda-beda.
tapi mereka selalu tunduk apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Puntotiwo. Jadi disitulah Mas Farhan tadi betul. Jadi secara tidak langsung Puntodewa itu mendidik anak adik-adiknya. Kayak Bimo itu yang berangasan nanti gampang ingin melakukan kekerasan gitu. Gampang kepancing. Ya, tapi selalu dibikin oleh Puntodewa menjadi sabar. Jadi hampir semuanya itu akhirnya menjadi sabar dan narimo, dan bahwa keprihatinan itu adalah laku yang memang penting untuk mengarungi hidup. Itu didikan Puntodewa saya kira. Saya jadi berpikir ketika kita semua yang berbuat baik untuk bangsa dan negara ini, jangan-jangan kita mentok di niat, tapi begitu kita mau jalanin, kita serem sendiri. Ya, aduh. Akhirnya kita mencari jalan paling aman, yaitu berada di tempat yang paling nyaman, our own sanctuary gitu, ya kan? Risiko rendah, cuman masih bisa kontribusi. Atau kita mau menembus barrier itu, mengambil risiko, terima salah, jalani konsekuensinya, baru nanti akan berjuang untuk negara pada saatnya. Coba nanti kita akan lihat lebih dekat bagaimana kisah perjudian dari Puntadewa dan adik-adiknya ini dalam konteksnya di kehidupan kita sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih, kita kembali di Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang. Yes, Mas. Kalau ngeliat Puntadewa melakukan kesalahan, lalu menebusnya selama berbelas-belas tahun, akhirnya bangkit lagi, comeback. Kita lihat yang agak mirip mungkin Bill Clinton, hampir di-impeach gara-gara Monica Lewinsky, comeback lagi, sekarang jadi salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Amerika. Nah, kalau ngelihat Mas Anas Urbaningrum sama Bang Andi Malarange, walaupun sudah mundur dua-duanya di jabatannya, masih mungkin bisa comeback lagi nggak? Masih, beliau berdua kan masih muda relatif, Iya. masih di bawah 45 untuk Mas Anas dan Bang Andi mungkin 50-an lah. Jadi masih kontribusi untuk negara itu masih diperlukan. Kan begitu. Jadi jangan sampai mereka nggak comeback. Harus comeback lah Mas gitu. Kesalahan ditebus dulu kesalahan, diputuskan hukumnya kan Iya, begitu. kalau memang ada di hukumnya. Nah, yes. Nah, terus kalau kembali ke Bill Clinton itu kan kenapa dia bisa diterima lagi yang tadi dia mengakuin yang dia human being lah gitu. Iya, Jadi itu kesalahan hal yang simple, dan memang kontribusi ke negara dia juga bagus sampai dengan di Israel yang bisa mendamaikan Israel dengan Palestina pun Bill Clinton kemarin waktu si Barack Obama itu mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru Bertikai. kan? Iya, bertikai gitu. Kang Bima bisa memberikan pandangan lain nggak? Bisa banget. Soal Bill Clinton ini kita harus belajar ya. Bukan belajar dari bagaimana dia mengakalin kasus sehingga selamat, bukan. Tetapi belajar melihat bagaimana. Atau belajar mendidik istri agar menerima suami apa adanya. Jadi Kidalang, waktu kemarin saya sempat punya kesempatan gitu ya untuk datang ke sana mengamati langsung Pilpres Amerika. Saya melihat Bill Clinton itu begitu populer, begitu dicintai. Jadi orang-orang Amerika itu suka semua sama Bill Clinton. Ya selain charming dan lain-lain gitu. Saya tanya langsung sama orang-orang itu, kok kalian itu luar biasa cinta sih sama Bill Clinton, padahal kan dulu pernah khilaf gitu kira-kira. Iya, benar. Jawabannya 100% sama semua. Bill Clinton orang yang hebat, yang jasanya banyak, yang kinerjanya top waktu jadi presiden. Jadi jasanya itu kemudian membuat rakyat Amerika agak memaafkan kekhilafannya. Mungkin Bung Karno dalam konteks tertentu mirip. Ya Bung Karno punya banyak kelemahan, punya banyak kontroversi, tetapi karena beliau luar biasa kontribusinya dalam membangun republik ini, maka rakyat cenderung memaafkan ya. Seperti itu. Oke. Kamu sendiri punya pandangan nggak soal masalah ini? Kalau aku bilang untuk Bill Clinton atau Bung Karno gitu ya, itu berbeda. Itu adalah
masalah-masalah personal ke mereka sendiri, atau bisa dibilang kalau Bill Clinton hilaf gitu ya. Jadi itu hal-hal personal yang kalau emang mereka udah punya kontribusi yang sebegitu besarnya, itu akan dengan mudah dimaafkan. Tapi kalau tadi kita omongin Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, itu lebih pada bagaimana masyarakat bisa memaafkan kalau masyarakat sendirilah yang dikhianati oleh mereka. Wow, oke. Jawabannya udah pantas jadi anggota DPR loh. Iya. Tinggal nentukan aja mau partai mana ya. Iya, Iya. iya, nggak usah jauh-jauh Stop lah. kampanye, kita balik lagi sekarang ke Mas Ono. Saya udah tahu tuh arahnya tuh. Soalnya rayuan terakhir efektif. Oh Jadi iya. jalan. Nah, siapa tahu Sebagai efektif polisi juga. lalu lintas pembicaraan, saya ingin kembali ke sosok Puntadewa. Melakukan kesalahan, menghadapi konsekuensi. Nah, gini, kalau Bill Clinton, Bung Karno berkarya dulu, berprestasi, ketika melakukan kesalahan, semua orang ramai-ramai memaafkan, selamat. Artinya namanya tetap diakui dan dicintai. Puntadewa, justru dia berprestasi luar biasa, memenangkan perang Baratayuda, mendapatkan kembali Indraprasta dan Hastina setelah menebus kesalahan. Jadi sebetulnya gimana ya Mas Ono ya? Kita prestasi dulu apa belajar dari kesalahan dulu? Jadi Puntadewa dikatakan melakukan kesalahan, kemudian dia tebus kesalahan itu. Dia melakukan laku prihatin, artinya koreksi, kontemplasi, dan apa yang harus dilakukan. Dan dia yakin bahwa dia akan menemukan jalan keluarnya tadi. Dan akhirnya dalam keprihatinan dia menemukan berbagai senjata, termasuk dengan adik-adiknya memenangkan Bharatayuda. Dan akhirnya Amarta sama Astina jadi satu, Puntadewa jadi perajanya. Kalau Jadi gitu, Mas Anas sama Bang Andi bisa saja ketika dia menjalin hukuman, ya, terus laku prihatin, berkontemplasi, ya, apa yang harus dia lakukan, bisa dia kembali. Apalagi di dalam masyarakat kita mempunyai sebuah sikap pemaaf, gitu kan? Boleh. Itu fakta kan? Boleh. Banyak koruptor di sini itu kan? ya dimaafkan. Iya, koruptor kan sudah dihukum segala macam, balik ke masyarakat, nggak ada hukuman sosial, masyarakat menerima apa adanya gitu. Pertanyaannya adalah hukumannya harusnya berapa lama dulu? Wey, oke. Kita akan bahas itu nanti. Tapi yang ingin saya ajak sedikit ke sini adalah mengenai Baratayudanya. Setelah melakukan kesalahan, dihukum dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk berkontemplasi, kemudian baru Baratayuda. Apakah Bang Andi dan Mas Anas, ini sih analisis gosip-gosip politik aja, apakah artinya Bang Andi dan Mas Anas bisa memanfaatkan KLB yang berikutan dari partai tersebut untuk dijadikan sebagai Baratayudanya supaya bisa menang dan merebut kemenangan kembali gitu? Nanti itu urusan Partai Demokrat ya Mas. Saya ingin nilainya aja bahwa perang Baratayuda itu sebetulnya adalah pertarungan pada diri kita sendiri antara keburukan dan kebaikan. Jadi seseorang kalau tahu bahwa ini keburukan harus mengakui, dan dalam diri kita itu harus terus ada pertarungan dan berusaha bahwa kebaikan itu harus menang gitu loh. Jadi gambaran Baratayuda itu adalah lambang bahwa sebetulnya dalam diri kita itu terjadi pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Ya. Nah disitulah kontemplasi tadi bisa di situ. Apa yang harus kita lakukan? Mas Anas atau Nggak perlu Mas Adi kemudian mengakui mewujudkan gitu. secara fisik si pertempuran ini ya. Hadapi saja dulu dalam diri sendiri. Kalau dalam dunia politik praktis, Kang Bima bisa merasakan sendiri, dan tadi Kang Bima bilang bahwa kalau nggak punya mental baja, jangan masuk politik lah gitu. Tapi kalau saya boleh menyitir satu legenda dari Irlandia tentang film dan buku Tolkien yang berjudul Lord of the Ring. The ring itself yang melambangkan sebuah kekuasaan atau obsesi, consume siapapun yang menginginkan itu. Kalau politik itu punya sebuah obsesi, punya sebuah tujuan, apakah kemudian seperti revolusi memakan anak-anaknya sendiri? Adalah satu kesalahan fatal ya kalau kita menggunakan kerangka berpikir Kang Farhan barusan. Karena Karena politik itu
bukan ujung-ujungnya untuk kekuasaan, bukan. Bagi saya politik itu adalah kemampuan kita untuk memberikan kontribusi kemaslahatan bagi rakyat dimanapun kita. Ya. Ya belum tentu itu lewat satu proses perebutan kekuasaan, tidak sebenarnya. Nah kalau kita ngotot ngoyo all out untuk merebut kekuasaan hanya itu kemudian kita menjadi stres ya, menjadi gila dan lain-lain ketika itu tidak tercapai. Ya karena itu bingkai besarnya menurut saya haruslah kontribusi dimanapun itu. Ya tidak usah jadi ngotot jadi presiden, jadi menteri, dimanapun dalam dunia politik di Indonesia ada posisi-posisi yang masih bisa memberikan kontribusi gitu. Ya jadi wali kota misalnya itu mungkin juga gitu. Nggak usah ngotot-ngotot jadi menteri atau presiden. Cukup wali kota aja dulu. Cukup wali kota dulu. Karena gitu. pilkada ini bisa jadi, dan ini saya serius. Iya. Pilkada itu sekarang yang saya menarik ya, bisa menjadi ajang untuk mulai menggodok pemimpin-pemimpin muda di level terbawah, terus naik ke atas, Betul. naik lagi. Ya. Tapi catatannya ketika kita pun gagal dalam pertarungan di situ Di wali kota? ya kalaupun kita konteksnya tadi tetap kontribusi dan lain, kita akan enteng-enteng aja. Kita nggak akan Masih punya banyak cara lain untuk berkontribusi. Masih banyak cara lain. Kita nggak punya utang sama orang lain, kita nggak Iya. melalui proses-proses yang hitam. Iya. Selalu akan ada cara untuk kontribusi jika kita cukup punya ruang yang lapang seperti itu. Kelihatannya dia punya harapan untuk jadi pemimpin yang bagus nggak? 10 tahun lagi deh. Amin. Amin ya. Nggak, ini serius beneran, objektif nih. Saya sih, Insya Allah. saya bukan tim sukses kampanye beliau, enggak, tahun ini enggak. Tapi mungkin 10 tahun lagi boleh nih kayaknya. Boleh nggak Ki Dalang? Kelamaan. Kelamaan ya? Kelamaan. Iya, makanya Ki Dalang harus turun sekarang membantu Ki. Iya. Oke. Baratayudanya udah mulai. Saya ingin bertanya kembali kepada Mas Ono. Mas Ono, kalau Baratayuda adalah sebuah perlambang tentang pertempuran baik dan benar dalam diri kita sendiri, maka Puntadewa itu simbol dari apa sih? Kejujuran dan pengabdian tadi, nyambung dengan Mas Bima katakan. Jadi dalam politik, oke lah, Mas Bima kan mengatakan politik tidak selalu harus berkuasa gitu. Kalau saya memang harus berkuasa gitu loh. Politik itu menuju ke perolehan kekuasaan. Ketika mendapat kekuasaan itu, dia harus mengabdikan. Jadi bukan job seeker menurut saya. Jadi pengabdian. Kalau Mas Bima tadi istilahnya apa? Kontribusi. Jadi saya kira itu. Jadi kekuasaan adalah pengabdian, bukan pekerjaan gitu loh. Sangkalan singkat saja. Karena banyak tokoh-tokoh politisi yang tidak memiliki kekuasaan formal tapi kontributif, memberikan inspirasi, memberikan pemikiran. Saya rela ya, tidak memiliki posisi formal politik di kekuasaan dimanapun asal tetap bisa berkontribusi. Mulai pemikiran, wacana, pendidikan politik dan lain itu masih bisa. Itu, maka mengartikan kontribusi kan juga harus luas gitu loh Kang Farhan. Kontribusi kamu apa sih sekarang? Saya Yes. ya adalah beberapa ya, selain kayak kemarin contohnya untuk ada kegiatan untuk anak-anak jalan, anak-anak jalanan Oke. yang diadakan oleh KPAI, itu mendukung mereka untuk mendapatkan orang tua asuh. Itu Jadi salah satu dalam programnya. setiap level Jadi, diri kita. sebenarnya apapun, kayak gini aja deh. Contoh as simple as kalau bagi aku ya, aku memilih pekerjaan aku ketika aku mengambil job, aku memilih, nih job ini kira-kira lebih banyak kontribusi positifnya atau enggak nih? Kalau ada positifnya, ambil. Ambil. Kalau ini lebih kayaknya banyak negatifnya, kayak nyampah aja nih. Lebih Nggak baik usah deh. jangan. Ya udah. setiap orang dalam level tersendiri ada memiliki karakter Puntadewa di dalamnya. Jujur pada diri sendiri bisa jadi adalah awal untuk menjadi jujur kepada semua orang dan mulai mengabdi dengan berbagai macam cara. Ki Dalang, Yes. terima kasih untuk kisahnya yang sangat menarik tadi. Amin. Sampai ketemu, tos jarak jauh. Tos jarak jauh. Para pengabdi bangsa, wah, dari berbagai Terima macam kasih, level dan Kang berbagai Farhan. cara. Selamat mengabdi dan selamat berjuang. Saya mau ke rumah, mau nanya pada istri saya, maukah dia mengabdi pada saya lagi malam ini? Saya pamit dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.